Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 123. Minuman keras yang kuat. Sekelompok orang Miao berjalan turun dari gunung. Gosli dan Xiao Bai menoleh untuk melihat 7 atau 8 tentara Miao yang kokoh mengawal seorang lansia yang terlihat berusia awal 50-an. Teriakan nyaring tadi, dibuat oleh pria tua ini. Para prajurit Miao yang ada di sekeliling membungkuk. Kerumunan yang gelisah itu juga terdiam, semua orang menundukkan kepala mereka, menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua. Sampai sekelompok orang mendekat, penatua itu berjalan keluar dari kelompok itu, datang ke Gosli dan Xiao Bai dan memandang mereka berdua juga menilai dia pada saat yang sama. Tubuh lelaki tua itu cukup tinggi dan kokoh, namun karena usianya yang lanjut, rambut abu-abu terlihat di pelipisnya, tetapi ia terlihat sangat sehat dan kuat, sepasang mata yang cerah dan menusuk. Saat ini ia mengerutkan kening dan dengan cermat mengamati keduanya dari mereka. Kemudian, penatua itu berkata, "Jili-jili hululu, hula hula luluhu." Gosli terpana, kata-katanya tampak mirip dengan apa yang ditanyakan prajurit itu sebelumnya. Kemungkinan besar mereka memiliki makna yang sama dan harus mempertanyakan identitas dan tujuannya di sini. Tapi dia hanya bisa menebak dan masih tidak mengerti arti dari kata-kata itu. Dia hanya bisa berkata, kami memiliki masalah mendesak, keinginan untuk. Ketika berbicara, dia akan mengangkat tangannya dan menyadari dengan kaget, dengan cepat meletakkan tangannya ke bawah dan berkata, ingin mengunjungi dukun besar di altar. Ketika dia berbicara, dia merasa jengkel juga, orang-orang Miao ini tidak bisa memahami kata-katanya sama sekali, apa gunanya mengatakannya. Tetapi untuk tetap diam akan lebih kasar dan malah mungkin membuat marah orang-orang Miao itu. Untuk saat ini dia merasa sangat cemas. Tanpa diduga seperti surga telah menjawab doanya, penatua itu mendengar kata-kata Gosli, mengerutkan kening dan menilai lagi dari atas ke bawah, dan kemudian tiba-tiba berbicara, menggunakan bahasa Central Plains yang canggung, kamu orang-orang Central Plains. Gosli dan Xiao Bai terkejut dan segera senang, saat ini suara termanis di dunia mungkin adalah kata-kata aksen lokal yang tebal ini. Gosli dengan cepat mengangguk, berkata, itu benar, kami telah datang dari Central Plains dan memiliki masalah mendesak, ingin berkunjung ke dukun suku Anda yang terhormat. Penatua itu melirik mereka, melihat mereka mengenakan kostum etnis perbatasan selatan tetapi bahan-bahannya tampak kasar. Namun kelakuan kedua orang ini tidak terlihat sederhana dan jelas bukan pedagang biasa, terutama gadis itu, dengan kecantikannya yang alami. Pakaian yang bahkan wanita Miao biasa tidak akan sukai, dikenakan olehnya sebenarnya memiliki gaya khas yang unik. Kamu siapa? Mengapa Anda mencari dukun yang hebat? Gosli dan Xiao Bai saling memandang, menangkupkan tangan di depan dadanya dan berkata, ini. Pak, saya punya teman yang terluka parah, 9 dari 10 jiwanya dan 7 wujud fana telah berserakan, hanya menyisakan sisa 1 jiwa. Selama 10 tahun dia seperti orang mati, itu benar-benar. Ketika dia berbicara sampai di sini, gambar Biao terbaring di kamar batu pembekuan Majestic Fox Mountain tiba-tiba muncul di benaknya dan untuk sesaat, dia menjadi emosional, suaranya tanpa sadar bergetar. Meskipun banyak orang Miao yang mengelilinginya tidak bisa mengerti apa yang dia katakan tetapi ketika mereka melihat ekspresinya dan dari nada suaranya, mereka secara kasar dapat menebak apa yang dia minta sesuatu dan untuk sesaat, memiliki kesan yang baik dari orang ini. Adapun Xiao Bai berdiri di samping Gosli, sepasang mata yang cerah mengawasinya. Pada saat itu, senyum tipis yang selalu ada di bibirnya dan tampak seperti telah melihat di luar urusan duniawi, menghilang dan menjadi khusyuk. Gosli menenangkan dirinya sendiri, berkata, seorang pria yang tercerahkan pernah menasehati saya, jenis cedera dan kondisi ini pasti akan membutuhkan orang yang luar biasa yang mengetahui soul return unusual art dan menggunakan sisa-sisa jiwa lajang untuk melakukan mantra luar biasa untuk memanggil kembali jiwa-jiwa yang tersebar, sehingga orang tersebut dapat sepenuhnya pulih. Saya telah mencari dengan keras selama 10 tahun tetapi sayangnya saya tidak dapat menemukannya di dunia yang luas. Untungnya baru-baru ini, dia melirik Xiao Bai dan melanjutkan, baru-baru ini aku mendengar bahwa dukun agungmu yang terhormat tahu mantra yang memanggil jiwa seperti itu, oleh karena itu terutama datang untuk memohon dukun besar untuk menyelamatkannya. Diri saya yang rendah hati akan sangat berterima kasih. Setelah penatua itu mendengarnya, dia mengerutkan kening,
ekspresinya tampak sangat rumit tetapi melihat ekspresi tulus Ghostly dan benar-benar tidak melihat dia berbohong. Setelah jeda, berkata, jarang bahwa pria Central Plains masih memiliki kasih sayang seperti itu, tetapi saya tidak bisa memutuskan untuk masalah ini. Tunggu sebentar di sini, saya akan naik ke altar dan meminta keputusan dukun yang agung. Jika Penatua menolak untuk melihat Anda semua maka saya tidak bisa membantu juga. Ghostly merasa senang, mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, terima kasih, Pak. Penatua itu mengangguk, ragu-ragu sejenak lalu berbalik dan berbicara beberapa kata kepada tentara Miao di sampingnya. Beberapa tentara itu mengangguk pada saat yang sama. Kemudian sesepuh Miao berjalan kembali ke gunung sendirian. Para prajurit yang tersisa perlahan-lahan berkumpul dan menyaksikan mereka berdua, tidak yakin apakah mereka sedang mengawasi atau melakukan perintah untuk melindungi mereka. Adapun penonton Miao yang melihat bahwa Penatua berbincang dengan dua orang luar kepada mereka, bahasa Central Plains juga tidak jelas dan kemudian menginstruksikan para prajurit untuk mengawasi mereka. Ia sendiri berjalan kembali ke altar, untuk sesaat, bisikan dan segala macam spekulasi terdengar. Dengan begitu banyak pasang mata, hati Ghostly terasa berat dan pikirannya sibuk. Dia tidak memperhatikan orang-orang Miao sama sekali. Xiao Bai malah kembali menunjukkan senyum manis, mengamati sekeliling dengan tidak tergesa-gesa, menghasut banyak cabul atau cemburu atau tatapan marah. Hanya Xiao Hui di bahunya yang ingin tahu melihat sekeliling dan tidak tertarik pada orang-orang itu. Pandangannya akhirnya berhenti di sisi sungai dan mengembangkan minat besar pada ikan yang berenang di dalamnya, menatapnya dengan tajam dan menyeringai dari waktu ke waktu. Tubuhnya juga mulai bergerak dengan gelisah, tampak seperti ingin melompat ke sungai untuk bermain. Altar Miao dibangun seluruhnya dari batu-batu besar, megah menjulang namun dengan sedikit bentuk primitif dan kasar. Penatua itu berjalan di jalan setapak dan datang di depan altar. Ada sebuah teras di depan altar, diaspal dan diratakan dari lempengan batu persegi panjang. Di belakang teras, ada tempat altar berada. Dua pilar batu besar, didirikan menjulang tinggi di depan altar, satu memandanginya, kemungkinan besar setidaknya 10 zang, dan tidak ada celah tunggal terlihat pada pilar batu. Itu sebenarnya diukir dengan sempurna dari satu batu besar. Satu benar-benar bertanya-tanya di mana leluhur Miao menemukan batu sebesar itu dan benar-benar dapat mengangkut dan mendirikannya di depan altar. Berjalan melewati dua pilar ini, akan menjadi altar yang dibangun dari batu. Gua Seven Mile Cave altar suku Miao selalu terkenal di perbatasan selatan. Setengah dari itu karena dibangun dari batu-batu besar dan setengahnya lagi karena mengunyah langsung di gunung, menggali keluar dari dinding batu keras yang kokoh. Penatua berjalan masuk dan segera cahaya di sekitarnya redup. Suhunya juga tampak jauh lebih rendah. Penatua itu jelas adalah sosok penting dan sangat akrab dengan tempat suci ini di hati orang-orang Miao. Dia tidak ragu-ragu dan berjalan lurus jauh ke altar. Kadang-kadang seorang dukun Miao muncul dan kedua belah pihak bertukar salam. Jika Ghostly dan Xiao Bai melihatnya, kemungkinan besar mereka bisa menebak identitas sesepuh ini. Untuk seseorang yang bisa bertukar sapa dengan dukun Miao, selain dukun lain di altar, hanya pemimpin suku Miao yang memenuhi syarat. Penatua terus berjalan masuk, melewati terowongan yang luas dan sampai ke bagian terdalam altar, yang juga merupakan ruangan terbesar di altar ini. Tergantung di atas pintu batu adalah ornamen yang terbuat dari tulang binatang buas. Dinding-dinding batu di samping juga dilukis dengan darah, melambangkan pengabdian di pengorbanan leluhur. Melihatnya dalam kegelapan, semua ini tampak sangat biadab. Tetapi bagi orang-orang Miao, ini adalah tempat yang paling suci. Penatua memiliki ekspresi serius di wajahnya, ia meluruskan pakaiannya dan berjalan dengan tergesa-gesa masuk. Di ruang batu besar, benar-benar kosong kecuali di daerah terdalam, api menyala, tampak sangat cerah dalam keremangan. Di depan api duduk patung batu aneh yang diukir dari batu besar yang sama, kepalanya tampak seperti anjing tetapi memiliki 10 kaki dan bahkan memiliki cakar yang tajam di atasnya, dan di punggungnya, sepasang sayap. Itu benar-benar sebuah patung aneh dan tampak seperti dewa yang disembah orang-orang Miao. Dan di dalam kamar batu yang begitu besar, hanya ada satu orang, gambar punggungnya terlihat sangat tua dan membungkuk, diam-diam duduk di depan api, seolah-olah dalam meditasi dan juga seolah-olah dia pendiam. Tempat aneh ini entah bagaimana memberikan satu perasaan menakutkan bahwa waktu telah berhenti dan terhenti. Di sini, semuanya tampak tenang dan tenang. Api membakar dengan kuat, menyebabkan sosok orang di depannya, berkedip antara kecerahan dan kegelapan. Orang tua itu berjalan dengan tergesa-gesa, berhenti sekitar 1 zang di depan orang itu,
merendahkan suaranya dan dengan hormat berkata, Tuan Dukun yang hebat. Sosok yang duduk di depan api bergerak, suara lemah terdengar berkata, Tumagu, mengapa kamu kembali lagi? Dekrit Dewa Anjing, bukankah aku baru saja memberitahumu barusan? Kecuali Anda masih memiliki keraguan. Orang tua yang dipanggil sebagai Tumagu, adalah pemimpin suku saat ini dari Miao di perbatasan selatan. Dia dengan penuh hormat menjawab, Dukun yang hebat, saya memahami dekrit Dewa Anjing sepenuhnya dan saya pasti akan melakukan apa yang dikatakan oleh dekrit Dewa Anjing. Dukun besar masih tidak berbalik dan dia terdengar berkata, itu bagus. Tapi apa yang membuat Anda berbalik? Saya merasakan hati Anda terganggu. Tumagu sedikit mengernyit, sepertinya berunding tentang bagaimana menjelaskan masalah ini. Setelah beberapa saat ia memutuskan untuk mengatakannya secara langsung, Dukun yang hebat, 2 orang asing dari Central Plains telah datang ke gua 7 mil di bawah. Mereka berharap dapat bertemu Dukun besar. Dukun besar sebelum api bergeser, kepalanya yang berhadapan dengan patung dan api Dewa Anjing, sedikit berbalik tetapi hanya rambutnya yang kelabu yang menipis yang terlihat. Siapa ini? Saya belum meninggalkan altar ini selama hampir 100 tahun, mengapa akan ada orang Central Plains di sini untuk menemukan saya? Tumagu berkata, ya, saya juga merasa sangat bingung sehingga datang untuk berkonsultasi dengan dukun yang hebat, haruskah kita membiarkan mereka muncul? Dukun besar itu merenung sejenak, berkata, apakah mereka mengatakan untuk apa mereka di sini? Tumagu menjawab, ya, seorang pria dan seorang wanita datang. Pria itu berkata dia ingin mengundang dukun hebat untuk membantunya mengobati penyakit teman. Dukun besar itu mendengus, berkata, aku harus melayani Dewa Anjing dan tidak punya waktu untuk mengganggu orang-orang ini, tolak mereka untukku. Tumagu tertegun sejenak tetapi tidak berkomentar lebih jauh, baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan menyampaikan keinginanmu. Berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia hanya mengambil beberapa langkah ketika tiba-tiba dia mendengar suara dukun besar di belakangnya berkata, tunggu. Tumagu berbalik dan bertanya, ada apa? Apakah ada masalah lain, dukun hebat? Sosok dukun besar bungkuk itu masih menghadap ke api, tetapi suaranya yang sudah tua melambai perlahan, penyakit yang mereka cari untuk aku tangani, apa itu? Tumagu berkata, dari apa yang mereka katakan, itu adalah penyakit yang agak tidak biasa, sepertinya 9 dari 10 jiwa seseorang hilang. Sosok dukun besar di depan api tiba-tiba bergetar. Tumagu terus berkata, orang itu berkata, seorang tuan pernah menasihatinya, bahwa untuk kondisi seperti ini, hanya mantra pengembalian jiwa yang bisa menyembuhkannya. Tidak yakin dari mana lelaki itu mendapatkan informasi itu, mengatakan bahwa dukun yang hebat mungkin tahu mantra seperti itu, oleh karena itu ingin memohon dukun yang hebat untuk merawatnya. Tumagu perlahan menyelesaikan kata-katanya tetapi dukun besar itu tidak bereaksi, sosoknya tidak bergerak, tidak yakin apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Api itu melompat dan menyusut tanpa henti, menelan kayu di dalam api. Tumagu menunggu lama tapi dukun besar masih tidak berbicara. Dia kemudian dengan ragu berkata, dukun besar maka saya akan pergi dan menolak mereka, meminta mereka untuk segera pergi. Dukun besar masih diam, bahkan tidak berbicara sepatah kata pun. Matugu perlahan-lahan berbalik dan keluar, tetapi tepat ketika dia akan meninggalkan kamar batu, suara dukun yang hebat terdengar lagi. Kali ini, bahkan dia juga bisa tahu, dukun hebat yang selalu misterius dan bijak, seperti dia telah memikirkan melalui pikiran panjang dan rumit, perlahan-lahan berbicara. Kamu, bawa mereka. Ghostly tidak bisa membantu tetapi mengencangkan tinjunya dan kemudian perlahan-lahan melepaskannya. Dia menyadari dengan kaget, telapak tangannya berkeringat karena kecemasannya. Berapa lama, sejak dia merasakan ini gelisah dan kerinduan. Ketika kecemasannya meningkat, Ghostly terus menatap altar itu di tengah gunung. Tetapi orang tua itu, telah pergi untuk beberapa waktu dan masih belum kembali. Kecuali, dukun besar di altar itu, menolak untuk memperlakukan orang luar. Atau, jangan katakan padanya bahwa dia telah melakukan tabu lain. Ghostly tidak bisa menahan pikirannya, bahkan hatinya juga mulai berdetak lebih cepat. Xiao Bai di sisinya, mengamati wajahnya, menyaksikan pria yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya, yang menyembunyikan cinta yang mendalam, tampaknya terukir di wajahnya. Dia menghela nafas ringan dan membalikkan kepalanya. Penonton Miao sekitarnya, tidak sebanyak sebelumnya,
Setelah semua mereka telah menunggu untuk waktu yang lama tetapi pemimpin suku belum kembali setelah memasuki altar dan juga tidak meninggalkan instruksi tentang bagaimana menangani dua orang luar ini, sebagian kerumunan telah bubar. Tetapi karena Xiao Bai terlalu cantik, menarik banyak pria muda Miao untuk berdiri di sekitar, sambil menatapnya dengan ramah, mereka mengobrol dan tertawa keras, kemungkinan besar berbicara tentang kecantikannya. Adapun monyet Xiao Hui, sejak itu melompat turun dari bahu Xiao Bai, berlari ke tepi sungai, berjongkok di samping sungai yang jernih dan menyaksikan ikan-ikan berenang di antara bebatuan. Tiba-tiba ia melemparkan dirinya ke dalam dan mencoba menangkap ikan dengan tangannya. Namun ikan-ikan itu semuanya licik dan licin, menggeliat di sana-sini dan melarikan diri dari tangannya. Pada akhirnya ia bermandikan semprotan air. Tetapi Xiao Hui tidak keberatan, menarik tangannya dan dengan sabar menunggu. Setelah beberapa saat, permukaan air masih lagi dan ikan-ikan itu berenang kembali. Xiao Hui menunggu kesempatannya dan menerkam lagi. Karena itu siklus dimulai sekali lagi, Xiao Hui sangat tertarik dengan permainan ini dan tidak bosan memainkannya lagi dan lagi. Di kaki gunung, kerumunan perlahan-lahan bubar, tempat itu mendapatkan kembali kedamaiannya. Tumagu masih belum kembali, Gosli merasa semakin cemas, hampir beberapa kali dia ingin berlari dan menyerbu ke altar, meraih dukun besar itu dan memohon padanya dengan baik tetapi setiap kali dia memikirkannya, dia berpikir biao, akhirnya dia secara paksa menekan dorongan itu. Menunggu, sebenarnya sangat menyiksa. Kecemasan di wajahnya berangsur-angsur menjadi jelas, selain Xiao Bai, para prajurit Miao juga mulai memperhatikannya. Mereka saling memandang, sebenarnya para prajurit Miao itu juga merasa sangat bingung. Bukankah itu hanya pertanyaan, mengapa perlu waktu yang lama? Kecuali pemimpin suku dan dukun besar memiliki masalah penting lainnya. Orang-orang Miao kasar dan sederhana, meskipun mereka masih tidak mengerti siapa kedua orang itu, tetapi membiarkan keduanya menunggu di sini begitu lama, orang-orang Miao itu juga entah bagaimana merasa malu. Setelah beberapa saat, pemimpin tinggi muda itu muncul, berbicara dengan kasar kepada Gosli, "Hululu, gua lala." Gosli terkejut, tidak mengerti apa yang dia maksudkan tetapi melihat tentara Miao mengambil tas kulit binatang dari pinggangnya dan melemparkannya kepadanya. Gosli menangkapnya, merasakannya berat di tangannya, dia melihat sebuah stopper kayu di mulut tas dan memandangi prajurit Miao lagi yang mengulurkan tangannya ke mulut, membuat aksi minum. Gosli menyadari kemudian mengeluarkan sumbatnya, aroma alkohol yang kental, itu memang sekantong minuman keras. Gosli tertawa masam. Dia bukan orang yang suka minum dan sekarang dia bahkan lebih tidak berminat tetapi orang-orang Miao itu mengawasinya. Dia merasa dia tidak boleh mengecewakan niat baik mereka dan dengan demikian mengangguk dan tersenyum ke arah prajurit Miao, memasukkan tas ke mulutnya dan memaksakan diri untuk minum seteguk. Tanpa diduga dengan suapan ini, segera dia meringis, minuman keras yang difermentasi oleh orang-orang Miao benar-benar sangat kuat, bahkan memiliki karakter perbatasan selatan, rasa pedas dan mati rasa, menyerang tenggorokannya dengan kekuatan, karena dia tidak siap, dia merasakannya sangat tak tertahankan. Reaksinya semua dilihat oleh orang-orang Miao dan beberapa tertawa keras, kemungkinan besar ini bukan pertama kalinya mereka melihat ekspresi yang dibuat oleh orang-orang Central Plains yang tidak terbiasa dengan minuman keras fermentasi Miao, tawa mereka membawa kebanggaan mereka. Gosli marah tetapi kemudian dia berpikir bahwa orang-orang itu tidak memiliki niat jahat dan selain itu, dia perlu meminta bantuan dari mereka, bagaimana dia bisa marah, jadi dia hanya bisa tertawa pahit dan hendak mengembalikan tas anggur. Prajurit Miao itu, hehe, tertawa dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali. Tiba-tiba tangan yang adil terentang dari samping, mengambil sekantung besar minuman keras dari Gosli. Kerumunan dan Gosli semua tertegun, orang yang menerima tas anggur, sebenarnya Xiao Bai. Yang diam-diam berdiri di samping. Dia mengangkat tas anggur ke hidungnya, menarik napas dalam-dalam, aroma anggur itu menyerang hidungnya, itu sangat kuat tetapi gadis ini sepertinya tidak terganggu sama sekali dan malah terlihat mabuk. Dia kemudian mengangkat kedua tangannya dan meletakkan kantong anggur ke dalam mulutnya, meminumnya dengan suap besar. Semua orang terkejut, bahkan Gosli terkejut. Xiao Bai setelah mengambil draft panjang, meletakkan tas, kepuasan perlahan muncul di wajahnya, setelah beberapa saat berseru dengan lembut, "Anggur yang baik." "Tuh!" Seruan teriakan berasal dari tentara Miao. Minuman keras yang kuat di perbatasan selatan Miao, Miao selalu berubah menjadi ganas dan tangguh setelah minum dan di wilayah mereka, lelaki terkuat selalu menjadi orang yang bisa memegang alkoholnya dengan yang terbaik.
Di suku Miao, wanita biasanya tidak akan menyentuh minuman keras yang hanya diminum oleh para pria itu. Tanpa diduga hari ini di depan mereka wanita ini yang tampak lembut dan cantik, secara mengejutkan dapat meminum minuman keras yang kuat ini dengan penuh semangat dan melihat reaksinya setelah minum, itu hanyalah penampilan khas seorang pemabuk veteran. Masing-masing pria Miao suka minum, segera keributan terjadi di sekitar kerumunan dan sorakan terdengar. Di wajah Adil Xiaobai, karena minuman keras itu, rona merah samar menutupi wajahnya tetapi dia tiba-tiba merasa segar, tangan kanannya memegang tas anggur, tangan kirinya mengendur, menjentikkan jarinya dengan ringan ke arah kelompok tentara Miao, membuat kurus Pak suara. Keributan melanda kelompok tentara Miao, semua orang tampak terkejut dan terhibur, bahwa gerakan itu jelas di antara perbatasan selatan suku Miao, gerakan yang dilakukan antara laki-laki untuk memulai tantangan minum. Wanita yang tampaknya berasal dari Central Plains ini sebenarnya membuat isyarat yang benar-benar akurat, untuk saat ini mereka saling memandang. Tetapi yang lebih hebat lagi, membuat mata mereka melebar, sebenarnya ada di bagian selanjutnya. Xiao Bai tertawa ringan, matanya terlihat sangat lembut seperti air, dia mengangkat kepalanya, mengayun-ayunkan rambutnya, menaruh kantong anggur di mulutnya, gulu-gulu, minum banyak. Kerumunan Miao terkejut, Gosli tidak dapat memahami situasi dan tidak keberatan, namun dia hanya menyalahkan Xiao Bai di dalam hatinya bahwa pada saat ini dia masih bisa menciptakan hal seperti itu tetapi di mata orang-orang Miao, wanita ini benar sekarang hampir seperti wanita nomor satu di dunia yang tidak biasa. Minuman keras Miao sangat kuat, sekantong besar anggur, saat ini di seluruh suku Miao, tidak ada seorang pun yang bisa minum semuanya dalam satu napas, kemungkinan besar akan tersingkir setelah minum 3/4-nya. Tapi sekarang menyaksikan tenggorokan wanita ini minum tanpa henti dan dengan mulut penuh, untuk saat ini satu persatu, wajah para pria Miao berubah. Dan Xiao Bai hanya harus membuat gerakan tangan yang sangat klasik. Bagaimanapun, orang-orang Miao, belak-belakan dan lugas, dan ketika begitu banyak pria melihat seorang wanita yang tampak lembut, menantang mereka, bagaimana mungkin mereka sedikit pun berpikir untuk mundur. Tidak tahu siapa yang pertama berteriak, melemparkan tombak panjang menunjuk ke tanah, membuka ikatan tas anggur di pinggangnya dan mengangkat kepalanya untuk minum. Sesuai kebiasaan Miao, setiap orang membawa tas anggur bersamanya, segera setelah itu mulai seperti panci meledak, kerumunan Miao bersaing untuk minum, pemandangannya benar-benar spektakuler. Hanya pemimpin muda Miao, yang tiba-tiba keluar dari lamunannya, menggeliat untuk mengambil tas anggurnya di pinggangnya tetapi tanpa diduga menemukannya hilang. Ia kemudian menyadari tas anggurnya sudah ada di tangan Xiao Bai. Melihat semua teman sesuku-suku minum, wajah pemimpin Miao memerah karena panik. Jika dia tidak minum sekarang, dia mungkin dipermalukan selama ribuan tahun. Matanya melihat sekeliling, punya ide di saat putus asa, pemimpin Miao dengan Shou berlari ke seorang prajurit Miao yang berdiri di samping sungai, tiba-tiba mengambil tas anggur dari tangannya dan mulai meminumnya dengan mulut penuh. Prajurit itu segera marah, seperti dikatakan agak terbunuh tetapi tidak boleh ditolak untuk minum, dengan raungan yang dia lihat untuk merebut kembali anggurnya, tiba-tiba pemimpin Miao sudah siap, tiba-tiba dengan satu tendangan, segera menendangnya ke sungai, huala, suara ombak air besar menciprati, menakuti Xiao Hui yang sedang bermain di tepi pantai. Tentara itu merasa sangat bersalah dan masalah ini menyangkut wajahnya, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi, segera dia bergegas kembali ke bank. Dengan satu pandangan cepat dia tahu dia tidak bisa bertarung melawan pemimpin tentara Miao, menginjak kakinya dengan marah dan berlari dengan langkah besar, berlari ke sebuah rumah di samping dan di antara teriakan terkejut, pria itu benar-benar mengambil sekantong besar minuman keras, dengan suara, "Sua," berdiri dengan tentara Miao lainnya, gulu-gulu, minum dalam besar suap. Gosli menyaksikan dengan tercengang, untuk sesaat lupa tentang mesbah di gunung, dia melihat sekelompok besar orang-orang Miao berdiri di satu sisi lain adalah wanita yang sopan, kedua belah pihak minum seperti orang gila, pemandangan itu meskipun spektakuler tetapi namun lucu, membuat satu keringat untuk mereka. Saat ini pemandangan itu benar-benar terlalu mempesona, segera menarik orang-orang Miao lainnya, dalam sekejap berita menyebar dan mendengar orang-orang Miao melengkingkan suara yang berbicara terus-menerus, hulala kerumunan besar mengelilingi mereka, setidaknya 3 kali lebih besar daripada kerumunan sebelumnya. Pedagang itu meninggalkan kios-kios mereka, para pemburu meninggalkan mangsanya, para penghuni rumah-rumah semua berlari keluar, mengelilingi daerah ini begitu kencang sehingga air tidak bisa mengalir masuk, keramaian dan keramaian orang, itu benar-benar lautan manusia.
Teriakan dan jeritan sering terdengar dari kerumunan, kemungkinan besar itu adalah sorakan dari orang-orang yang terlalu bersemangat. Di tengah-tengah kerumunan, saat kritis telah datang bagi mereka yang berada dalam tantangan, minuman keras Miao yang kuat, bagaimana mungkin itu tidak berarti, meskipun mereka adalah tentara Miao yang sering minum, saat ini perlahan-lahan orang-orang mulai jatuh. Setiap kali seseorang jatuh, segera, hua, seruan akan terdengar dari kerumunan dan keributan tetapi ekspresi orang-orang semua dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah periode lain, semakin banyak pria Miao mengungkapkan ekspresi sedih, mereka semua merah di wajah, berdiri tidak stabil dan goyah, meskipun mereka masih berusaha untuk menahan tetapi ketika dunia terbalik, mereka hanya bisa dengan sedih jatuh. Batas toleransi alkohol tentara Miao hampir sama, satu kelompok besar jatuh. Di sisi Miao, hanya 3 yang tersisa, berjuang untuk bertahan, termasuk pemimpin tentara muda Miao itu. Alih-alih menghampiri Xiao Bai, orang banyak tercengang, mata Xiao Bai setengah tertutup, kemerahan di wajahnya perlahan menebal, hampir seolah-olah akan merembes keluar dari kulitnya yang adil, sangat memikat. Dan bahkan mata yang berkilauan itu, berkilau seperti itu akan mengalir keluar, membuat seseorang terpesona saat melihatnya. Hanya saja kecantikannya begitu indah, toleransi alkoholnya bahkan lebih menakutkan, sampai sekarang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan dan masih minum seteguk besar minuman keras yang kuat. Beberapa wanita ada di kerumunan dan semuanya tahu banyak tentang minum, sekali lihat dan mereka tahu bahwa wanita ini tidak berpura-pura, dia benar-benar menggunakan toleransi alkoholnya sendiri untuk bersaing dengan pria-pria itu, terkejut dan terpesona, terutama kecantikannya yang luar biasa, semua bersorak dan berteriak. Pong! Pong, 2 suara teredam, sekali lagi dari sisi Miao, 2 telah jatuh. Saat ini, hanya bahwa prajurit muda Miao sedang berjuang tetapi melihat langkah kakinya yang mengejutkan, ternyata dia juga berada pada batasnya. Dan di Xiao Bai, wajahnya juga berangsur-angsur memerah, tiba-tiba tubuhnya miring, para penonton berteriak pada saat yang sama, Xiao Bai bukannya perlahan-lahan meletakkan tas anggur, menghela napas panjang, kedua matanya tampak seperti air mata akan tumpah. Minuman keras menambah daya tariknya, dia secantik bunga, tangan kanannya masih memegang tas anggur, tangan kirinya malah melambai ke kerumunan, tersenyum manis dia berkata, "Ah keksi." Keributan naik di tengah kerumunan, "Ah keksi" berarti anggur yang baik dalam bahasa Miao. Batas alkohol wanita ini sangat besar dan tepat pada waktu yang tepat memanggil, anggur yang baik. Tepuk tangan seketika meledak dari kerumunan. Xiao Bai mengayunkan kepalanya, tampak sedikit mabuk, langkah kakinya juga tidak stabil, perlahan-lahan berjalan ke Ghost Li, bersandar padanya, hehe, menertawakannya. Ghost Li terdiam, Xiao Bai memejamkan mata, kepalanya bergerak ringan, tiba-tiba senyum lain, tertawa keras dan berkata, 300 tahun. 300 tahun, kepalanya terangkat, tangan terangkat, minum. Sikap minum itu, juga sangat menawan dan memikat. Bang, orang Miao terakhir, pemimpin itu akhirnya juga jatuh. Meskipun betapa tidak relaksnya dia, tetapi wajahnya semerah pantat Xiao Hui, sudah lumpuh, setelah beberapa saat dia tidak sadar, tidur nyenyak di tanah. Seseorang di samping berlari menghampiri dan mengangkat tas anggurnya untuk memeriksa, masih ada kurang dari setengah minuman keras yang tersisa, wajah orang itu berubah dan mengumumkannya dengan keras kepada orang banyak, ada keributan seketika, ternyata ini sudah merupakan catatan yang tak terbayangkan. Tapi, orang-orang tidak lupa, masih ada gadis yang tidak percaya, masih minum. Wajah Xiao Bai, sekarang seperti giok merah, bahkan lehernya yang putih dan kulit dada bagian atasnya yang sedikit terbuka, juga agak merah. Memandangnya, saat ini dia juga tidak bisa berdiri tegak tetapi dia bersandar pada Ghost Li dan masih minum dalam mulut penuh. Kerumunan perlahan menjadi sunyi, ekspresi semua orang sudah berubah dari kegembiraan menjadi rasa hormat. Akhirnya, Xiao Bai setelah meminum tetes terakhir, kedua matanya tampak tertutup rapat lalu dia tersenyum dengan wajah merah, ekspresinya lamban dan kemudian dengan ayunan tangannya, membuang kantong anggur yang besar. Segera seseorang berlari dan mengambil tas untuk memeriksa, dan kemudian menemukan, kantong anggur itu benar-benar kosong. Orang itu tercengang kemudian dengan keras mengumumkan kepada orang banyak yang menatapnya dengan saksama, orang-orang terdiam untuk waktu yang lama, tiba-tiba meledak dengan teriakan dan sorakan yang menggigil di bumi. Dalam keriuhan, Ghost Li, seolah-olah duduk di atas paku, tubuh Xiao Bai yang kendur bersandar lembut padanya, wajahnya putih dan kemerahan,
matanya setengah terbuka, berkilauan dengan kelembutan, mengawasinya dengan penuh perhatian. Apakah kamu baik-baik saja? Gosli setelah menekan untuk waktu yang lama, hanya menggumamkan kalimat ini. Xiao Bai mengulurkan tangannya dan meraih pakaiannya, tubuhnya berhenti, seolah-olah alkohol telah naik ke kepalanya, gigi putihnya menggigit lembut di bibirnya, bahkan napasnya semakin berat tetapi kelembutan di matanya, senyum di wajahnya bibir, tidak pernah sekalipun berubah. Kamu, suara Xiao Bai, selembut air yang akan menetes di telinga Gosli, berkata dengan lembut, apakah kamu pernah menyukai saya? Chapter 124. Altar. Gosli terkejut, tetapi melihat mata Xiao Bai penuh kelembutan, berkilau dengan air seolah akan mengalir keluar, memantulkan wajahnya sendiri di dalamnya, jantungnya tanpa sadar melompat. Kamu mabuk, kata Gosli, butiran keringat muncul di kepalanya. Xiao Bai sekarang tidak bisa lagi berdiri sendiri, semua berat tubuhnya bersandar pada Gosli. Gigi putihnya menggigit lembut bibirnya yang merah, rangan rendah keluar dari mulutnya, sikap centil yang memikat jiwa seseorang, perlahan-lahan, dia menyandarkan kepalanya ke bahu Gosli. Kamu, gadis memabukkan dan memabukkan ini, berkata dengan lembut. Sepertinya efek setelah alkohol terlalu kuat, dia dengan lembut mengusap kepalanya di bahu Gosli, bisa jadi dia sedang sakit kepala. Tapi suaranya, masih pelan berbicara di telinga Gosli, berkata, kamu orang ini, telah hidup terlalu keras. Apakah kamu mengetahuinya? Bodoh. Gosli dalam kegugupan setelah dipanggil, si bodoh kecil, olehnya. Tetapi kata-kata itu diucapkan dengan lembut dan tubuhnya mengeluarkan aroma wangi yang samar-samar setiap saat, terus-menerus. Yang paling utama adalah, dia adalah wajah cantik luar biasa yang berbaring di bahunya, seluruh tubuhnya bersandar padanya, dia tidak berani bergerak dan tidak bisa bergerak. Jika ini berada di Central Plains, itu akan mengundang banyak gosip fitnah tetapi kebiasaan perbatasan selatan adalah liberal, sebagian besar orang Miao tidak keberatan dan sebaliknya kebanyakan menganggap mereka pasangan, terutama setelah prestasi luar biasa Xiao Bai benar-benar mengejutkan desa Miao, apalagi berkomentar. Hanya beberapa pria muda Miao yang memuja Xiao Bai, merasa tertekan. Sementara Gosli bingung, juga pada saat yang sama entah bagaimana hatinya merenungkan apa yang baru saja dikatakan Xiao Bai, kata-kata, hidup terlalu keras perlahan bergema di dalam hatinya, untuk sesaat hilang dalam pikiran. Kemudian pada saat itu, tiba-tiba suara Zizi terdengar di sampingnya, itu adalah Xiao Hui. Dia kemudian ingat bahwa Xiao Hui telah bermain di samping dan karena tantangan minuman keras terlalu menakjubkan, dia sendiri sejenak melupakan tentang Xiao Hui, dia menoleh untuk melihat. Tanpa diduga, Gosli hampir tersedak kata-katanya lagi. Xiao Hui berlari keluar dari pantai dan berjongkok di dekat tempat Gosli, Xiao Bai, tiga matanya berputar-putar, sangat ingin tahu tentang situasinya. Sekarang setelah tantangan minuman keras selesai, orang-orang Miao sibuk membersihkan, beberapa berjalan mendekat untuk mengangkat tentara mabuk yang jatuh itu, Gosli juga mengangkat Xiao Bai yang basah kuyup minuman keras dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dan pemandangan saat ini bahkan lebih kacau, belum lagi orang-orang Miao mabuk berbaring di mana-mana, tombak panjang runcing, senjata del, rotan amors termasuk tas-tas anggur besar yang dijatuhkan ke tanah oleh orang-orang Miao yang mabuk, berserakan di mana-mana, dan beberapa kantong bahkan tidak tersegel dengan baik, membocorkan sisa minuman keras secara perlahan, memberikan udara dengan aroma minuman keras yang kental. Sifat monyet secara inheren ingin tahu dan Xiao Hui adalah hewan cerdas spiritual, rasa ingin tahu 10 kali lebih kuat dari monyet normal. Mengambil keuntungan di mana tidak ada yang menonton, itu diam-diam menyelinap ke seorang prajurit Miao yang jatuh mabuk berbaring di tanah di samping. Kepalanya melihat sekeliling sekali untuk memeriksa lingkungannya dan kemudian setelah memastikan tidak ada yang menonton, dengan hati-hati mengambil tas anggur yang telah jatuh di samping prajurit itu. Bau minuman keras segera melonjak, Xiao Hui menarik napas dalam-dalam, ketiga matanya berputar, membuat ekspresi bingung, jelas itu belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Dengan sangat hati-hati ia duduk di tanah, memutar kepala monyetnya, melihat sekeliling dengan hati-hati sekali lagi dan kemudian perlahan memasukkannya ke mulutnya, minum seteguk. Setelah minum, Xiao Hui meletakkan kantong anggur, mulut monyetnya membuka dan menutup, membuka dan menutup. Tiba-tiba terlihat gembira, rasanya sangat menyukai rasa ini dan tidak bisa menahan suara Zizi. Itu juga pada saat ini, Gosli mendengar suara dan berbalik, pandangan pertama dan dia melihat bahwa bahkan monyet itu juga minum,
setelah guncangan awal, kemarahan bukanlah sesuatu yang sepele. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa keadaan saat ini benar-benar menjadi gila, apakah itu rubah atau monyet, semua sudah mulai minum alkohol. Xiao Hui, kemarilah. Gosli berseru dengan keras. Xiao Hui terkejut, memandang ke arah Gosli, melihat wajah tuannya keras, menggaruk kepalanya dan meletakkan tas anggur, berlari ke arah Gosli. Setelah beberapa langkah, tiba-tiba teringat sesuatu dan memutar kepalanya lagi, berlari kembali ke pemabuk itu dan meraih tas anggur dengan setengah kantong anggur yang tersisa dan kemudian menyeretnya kembali dengan itu. Gosli merasa jengkel tetapi kemudian memperhatikan banyak orang Miao juga menyaksikan tindakan monyet itu dan semuanya mulai tertawa keras. Orang-orang Miao lugas dan belak-belakan, terutama sebagian besar pria suka minum, ketika mereka melihat bahwa monyet ini benar-benar berbagi hasrat mereka, ikatan terbentuk dan mereka merasa bahwa dengan dunia dalam pandangan, minuman keras suku Miao mereka masih yang terbaik di dunia. Jika seseorang tidak percaya, Anda dapat melihat bahwa bahkan seekor monyet pun tidak bisa tidak minum satu teguk. Untuk sesaat, banyak dari orang-orang Miao benar-benar menjadi bersemangat. Kerumunan mengambil pisang dan buah-buahan, melemparkan semuanya ke arah Xiao Hui, jelas menunjukkan kesukaan mereka terhadapnya, memberikan makanan. Xiao Hui pada awalnya terkejut. Langit tiba-tiba mengubah wajahnya dan benda-benda aneh yang tak terhitung jumlahnya mulai turun, tidak ada cara untuk bersembunyi, karena itu menjadi marah, Zizi menjerit dan membuat ekspresi sengit ke arah orang-orang Miao. Namun, setelah beberapa saat ia melihat sekeliling dengan hati-hati, benda-benda itu adalah buah-buah yang indah, bagaimana mungkin ia tidak senang, segera ia merentangkan tangannya ke tanah dan mengambil beberapa pisang, dan kemudian perlahan-lahan kembali ke Gosli, duduk bokong di tanah dan makan pisang. Dan kantong anggur yang dipegangnya dibawa, dikembalikan. Gosli memperhatikan Xiao Hui, melihatnya makan dengan bahagia dan kadang-kadang menjulurkan kepalanya dan memasukkan kantong anggur ke dalam mulutnya, minum seteguk. Monyet itu telah mengambil beberapa suap minuman keras yang kuat, tetapi wajahnya tidak tampak merah, tampaknya ia mampu menahan alkoholnya dengan baik. Gosli hendak mengatakan sesuatu tetapi melihat kembali ke arah Xiao Bei yang masih bersandar di bahunya dan mabuk. Tiba-tiba dia menghela nafas, menelan kata-katanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya Xiao Hui menyeringai bahagia, melihat bahwa Gosli terus melirik. Ia mengulurkan tangan monyetnya dan mengambil pisang dari tanah, dan memberikannya kepada Gosli, sepertinya itu cukup setia dan ingin berbagi hal-hal baik dengan Gosli. Gosli terdiam, ekspresi yang bertentangan ditampilkan di wajahnya dan akhirnya dia perlahan menggelengkan kepalanya, berbalik dan tidak melihat monyet lagi. Monyet mengangkat bahu, tidak bisa mengerti mengapa tuannya tidak tertarik dengan makanan lezat itu dan malah dengan senang hati melahapnya, mengabaikannya. Dia mengintip ke sekeliling, bergegas keluar dan mengambil beberapa pisang kembali, meletakkannya di tanah di depannya dan perlahan menikmatinya. Adegan berantakan benar-benar adalah apa yang disambut pemimpin suku Miao Tumagu ketika dia turun dari altar. Para prajurit yang bertanggung jawab menjaga altar semua mabuk dan berbaring di sekitar. Udara dipenuhi dengan aroma minuman keras. Di kejauhan, kerumunan orang Miao berdiri dan menyaksikan. Tawa keras terdengar dari waktu ke waktu. Adapun dua orang Central Plains, lelaki itu masih berdiri di tempat dia sebelumnya. Hanya saja ekspresinya tampak tidak nyaman sementara gadis itu tampak mabuk. Wajahnya memerah-memerah, bersandar sepenuhnya pada lelaki itu tetapi dia masih bisa berdiri. Setidaknya ini lebih baik daripada para prajurit Miao yang terbaring mabuk di tanah. Bahkan monyet bermata tiga yang aneh yang datang bersama mereka, duduk di kaki mereka dan dengan setiap gigitan buah-buahan, itu minum satu teguk minuman keras, tampak bersemangat tinggi. Tumagu bukan orang bodoh, setelah beberapa kali melihat-lihat kantong anggur yang berserakan di tanah dan ekspresi para penonton Miao, dia tahu ini bukan skema yang dirancang oleh orang-orang Central Plains dan justru orangnya sendiri yang tidak berguna. Ketika pemimpin suku berjalan, seseorang sudah berlari ke depan, berbicara dengan pelan di telinganya dan menjelaskan semuanya dengan singkat. Melihat para prajurit yang mabuk itu, Matugu marah dengan amarah, berpikir pada dirinya sendiri bahwa hal-hal yang tidak berguna itu benar-benar dapat mengabaikan tugas suci menjaga altar. Dan yang lebih keji lagi adalah, 20 pria bersaing dengan satu wanita yang halus namun mabuk. Jika ini tersebar, reputasi suku Miao mereka akan menjadi rusak dan diejek oleh 4 suku lain di perbatasan selatan sampai kematian mereka. Dia kemudian memutuskan, dia harus berurusan dengan orang-orang Miao yang tidak berguna ini setelah dia kembali.
Matugu memaksakan senyum dan berpura-pura melihat acuh tak acuh di tempat kejadian, berjalan menuju Gosli. Gosli pada saat itu juga melihat Matugu berjalan, hatinya berdebar sekali. Meskipun tantangan minuman keras ini tidak diperangi menggunakan senjata sungguhan tetapi masa orang-orang Miao tergeletak mabuk di tanah, siapapun bisa tahu bahwa orang-orang Miao telah dipermalukan. Ketika Matugu turun dari gunung, Gosli dari jauh melihat sesuatu yang tidak beres dengan ekspresinya, jelas dia sangat marah. Meskipun saat ini dia berjalan dengan senyum yang dipaksakan tetapi bagaimana Gosli tidak bisa membedakan ketidakbahagiaan di hatinya. Gosli hanya bisa menyesali Xiao Bai di dalam hatinya karena menciptakan kekacauan seperti itu. Ketika Tumagu mendekat, Gosli memaksakan sebuah senyuman dan berkata, "Tuan, aku temanku ini, dia benar-benar tidak tahu etiketnya dan begitu banyak menciptakan." Tumagu menggelengkan kepalanya, berkata, "Anda tidak perlu menjelaskan, saya sudah tahu semuanya, sebenarnya itu semua karena anak buah saya terlalu tidak berguna." Gosli tetap diam dan kemudian dengan hati-hati berkata, "Lalu apakah dukun besar bersedia melihat kita?" Matugu meliriknya dan kemudian memandang Xiao Bai dengan mata setengah tertutup, sedikit terengah-engah dan bersandar pada Gosli, tertawa masam dan berkata, "Kalian semua bisa naik. Dukun besar telah setuju untuk bertemu kalian berdua." Gosli tersanjung, buru-buru berkata, "Terima kasih, Pak." Tumagu berkata, "Saya adalah pemimpin suku Miao. Anda bisa memanggil saya Tumagu." Hantu Li tertegun, meskipun dia dapat mengatakan bahwa penatua ini sangat dihormati oleh orang-orang Miao, tetapi dia tidak berharap bahwa dia sebenarnya pemimpin suku. Segera dia mengangguk dan berkata, "Karena itu saya berterima kasih kepada pemimpin suku." Tumagu menggelengkan kepalanya, berkata, "Cepat naik. Dukun besar masih menunggu kalian semua." Gosli mengakui dan ingin berangkat ke altar tetapi ditahan oleh Xiao Bai. Melihat tubuhnya yang lembut seperti tulang tanpa tulang masih bersandar lemah padanya, jika dia pergi seperti itu, dia harus jatuh ke atas tanah. Dia berbicara dengan suara rendah kepada Xiao Bai, "Xiao Bai, aku akan melihat dukun besar, berdiri sendiri dan tunggu aku di sini, oke?" Xiao Bai, tidak jelas apakah dia telah mendengarnya dengan jelas dalam keracunannya tetapi setelah mendengar suara Gosli di samping telinganya, dia tidak membuka matanya, wajahnya tersenyum, sangat cantik tetapi dia tidak berbicara, hanya tangannya yang memegang pakaiannya, mengencang. Gosli tidak berdaya, selain ini adalah tempat yang tidak dikenal dan dengan Xiao Bai dalam keadaan ini, jika dia meninggalkannya sendirian di sini, pasti dia akan merasa gelisah. Dia memikirkan banyak cara dan dia hanya bisa menghela nafas, mengulurkan tangannya untuk mendukungnya dan berjalan naik gunung bersama. Tumagu memimpin jalan, Gosli mendukung Xiao Bai mengikuti. Tubuh Xiao Bai masih lemah dan bahkan langkahnya ringan, sebagian besar dari beratnya ada di tangan Gosli. Gosli mengerutkan kening dan merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu dan berbalik. Memang Xiao Hui masih ada di sana, di tempat yang sama memakan buah-buahan dan minum, membuat Zizi suara tertawa dari waktu ke waktu, jadi senang karena lupa sendiri. Gosli menendang dengan kakinya, sebuah pisang terbang dan mengenai tepat di kepala Xiao Hui. Menakuti Xiao Hui, kepala monyetnya berbalik dengan keras, menggunakan tangannya untuk menggosok daerah di mana ia dipukul. Gosli dengan marah berkata, "Pergi." Kemudian bawa Xiao Bai dan ikuti Tumagu naik ke altar. Xiao Hui menggaruk kepalanya, berdiri dan melemparkan buah-buah di tangannya, sebenarnya sudah memakan banyak dari itu, pada saat yang sama mengguncang kantong anggur itu. Tentara itu memiliki toleransi alkohol yang kuat dan minum banyak minuman keras, termasuk kantong anggur yang jatuh ke tanah dan banyak yang keluar. Minuman keras yang tersisa, setelah diminum oleh monyet selama beberapa waktu, telah mencapai dasar. Xiao Hui melempar kantong anggur ke tanah dan hendak mengikuti Gosli, tiba-tiba ia berhenti dan membuat suara cegukan, wajah monyetnya terlalu lambat berubah merah, tampak seperti minuman Miao benar-benar luar biasa. Sekarang alkohol perlahan-lahan bepergian hingga kepalanya. Namun Xiao Hui pada akhirnya adalah hewan spiritual, meskipun wajahnya secara bertahap memerah tetapi masih berperilaku normal dan dengan cepat berlari untuk mengikuti Gosli. Hanya saja saat mengikuti di belakang dalam perjalanan ke atas, tentara Miao yang berdiri berjaga-jaga sekarang berbaring di tanah dalam keadaan mabuk, kantong anggur mereka berserakan di tanah. Hantu Li mendukung Xiao Bai berjalan melewatinya, Xiao Hui berjalan dan berjalan, tiba-tiba berhenti dan mengambil tas anggur besar lainnya dari tanah. Ia mengangkat tangannya untuk mengguncangnya,
Gulu-gulu, terdengar suara percikan terdengar, sepertinya seperti masih banyak yang tersisa. Monyet tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraannya. Dengan kejutan yang menyenangkan, Xiao Hui segera menjadi bahagia, mengambil tas anggur dari sisi kanan, mengocoknya 1 atau 2 kali, mengambil yang lain dari kiri, mengocoknya lagi. Sambil terus berjalan, ia terus memetik, sayang sekali monyet itu hanya punya 2 tangan, jatuh satu demi satu, tapi karena keserakahannya, ia menolak untuk menyerah, ia menempatkan semua koleksinya bersama-sama, total 7-8 kantong anggur tetapi tidak bisa membawanya, dengan cemas itu hanya bisa membuat Zizi menjerit. Itu akan melihat ke atas dan mencari bantuan dari tuannya, tetapi tanpa diduga ia mendapat kejutan, tuannya dan bawa penatua Miao sudah berjalan jauh dan hampir mencapai altar. Xiao Hui, Zizi, menjerit, melompat ke sana-sini dengan panik, meraih telinganya dan menggaruk pipinya, seperti semut di atas kompor yang panas. Akhirnya ia membuat keputusan yang menyakitkan, meraih 2 kantong anggur, kedua tangan menyeret ke belakang di tanah, berlari dengan sekuat tenaga ke atas gunung. Untungnya kantong-kantong anggur yang dibuat oleh orang-orang Miao tebal dan kokoh, jika tidak, untuk diseret seperti itu akan pecah sejak lama. Melihat pemandangan lucu monyet itu, suara tawa dari antara penonton Miao, melayang dari jauh, bergema di Gua Seven Mile. Xiao Hui bergegas sepanjang jalan dan akhirnya menyusul ke Gosli di pintu masuk altar, terengah-engah. Gosli melirik ke samping, mulut monyet itu terbuka dan lidahnya menggulung, terengah-engah dengan napas keras tetapi tangannya masih memegang erat-erat kedua kantong anggur, dia tertegun dan kemudian menggelengkan kepalanya, memutar kepalanya ke belakang. Tumagu membuat gerakan ke arah altar, berkata, "Ikuti aku." Gosli mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak." Tumagu tersenyum dan masuk lebih dulu, Gosli di belakangnya juga mengikuti. Begitu memasuki altar, kegelapan menyelimuti, sangat kontras dengan dunia sinar matahari yang cerah di luar. Master dukun yang hebat mungkin telah memberikan beberapa instruksi khusus saat dalam perjalanan, Tumagu dan Gosli tidak bertemu dengan orang lain di altar. Xiao Bai tenggelam dalam keracunannya, hati Gosli sibuk dan tidak memperhatikan sekitarnya, hanya Xiao Hui menyeret 2 kantong anggur besar di belakang mereka, tersendat sesekali, mata monyetnya mengintip dengan penuh rasa ingin tahu. Di altar redup, di dinding-dinding batu itu, warna merah bisa terlihat samar-samar, tampak dilukis dengan darah segar. Dan di sudut dinding batu, ornamen tulang buas-buas yang tampak ganas sering terlihat di sana. Xiao Hui, Zizi, memanggil 2 kali dan tampak gelisah. Ia mempercepat langkahnya dan mengikuti Gosli dengan amat tetapi tangannya yang masih memegang tas anggur itu, tidak pernah sekalipun melepaskannya. Jalan mereka cukup mulus dan sangat cepat mereka mencapai bagian terdalam dari altar, kamar batu tempat dukun agung berada. Gosli tiba-tiba mengerutkan kening, meskipun saat ini dia merasa sangat gugup tetapi dia bisa merasakan energi dingin yang dipancarkan oleh Sinister Orb di tubuhnya tiba-tiba diaduk. Di ruang batu ini, tampaknya ada energi yang tak terduga yang misterius, memicu Sinister Orb. Tumagu berbalik dan berkata kepada Gosli, "Ini dia, dukun besar ada di dalam, mari kita masuk." Gosli mengangguk dan mengikuti Tumagu masuk, sekilas dan mereka melihat sosok bungkuk itu kembali menghadap mereka, duduk di depan api. Tumagu memberi isyarat kepada mereka untuk menunggu dan kemudian berjalan maju, berhenti di tempat yang dia lakukan sebelumnya, dengan hormat berkata, "Dukun yang hebat, mereka ada di sini." Suara tua dukun besar itu terdengar berbicara tanpa tergesa-gesa, di telinga Gosli, itu benar-benar fasih bahasa Central Plains otentik, mengatakan, "Undang mereka." "Tumagu, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini, kamu bisa pergi." Tumagu mengakui, berbalik dan berbicara kepada Gosli, "Kalau begitu, kalian semua akan berbicara dengan dukun hebat. Saya akan pergi dulu." Gosli mengangguk dan berkata, "Pemimpin suku, aku benar-benar berterima kasih." Tumagu tersenyum dan berkata, "Itu bukan apa-apa." Berbicara, dia melirik Xiao Bai yang berada di lekukan lengan Gosli, merenung pada dirinya sendiri bahwa sebenarnya ada seorang gadis dengan toleransi alkohol yang luar biasa di dunia ini, itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Sambil merenung, dia dengan tergesa-gesa pergi. Sampai sosok Tumagu menghilang, Gosli berbalik dan melihat ke depan. Sosok yang membungkuk itu berkedip-kedip tanpa henti di api unggun, berkedip-kedip di antara kegelapan, memberikan perasaan surrealis dan penuh misteri. Dia masih ragu-ragu tentang bagaimana memintanya ketika suara dukun besar itu berbicara, "Anak muda, datang."
Ketika Gosli mendengar suara tua itu, penghormatan tiba-tiba muncul di dalam hatinya, segera dia mengakui dengan sebuah kata, ya. Dia, sambil mendukung Xiao Bai, perlahan berjalan, sekitar 6 ci di belakang Penatua, dia berhenti sejenak dan tidak melanjutkan, berdiri di tempatnya. Xiao Hui, menyeret 2 kantong anggur besar, juga mengikuti, dengan erat mengikuti kaki Gosli, ketiga matanya tanpa henti melirik ke kiri dan ke kanan, menilai sekeliling dan akhirnya matanya berhenti pada patung dewa anjing yang aneh. Ia tidak bisa berhenti melihat saya. Duduklah, kata suara dukun tua-tua itu dengan tenang. Gosli taat, Xiao Bai sekarang tidak bisa berdiri dan kekuatan penuh minuman keras itu sepertinya membuatnya menderita. Dia tampak sangat mengantuk, bersandar pada Gosli, menggosok kepalanya ke bahu Gosli beberapa kali dan kemudian jatuh ke dalam tidur. Adapun Xiao Hui, tampaknya juga dipengaruhi oleh suasana tenang di kamar batu ini, bahkan tidak berani bernapas dengan keras, duduk diam di samping Xiao Bai, meletakkan tas anggur di sampingnya, diam-diam mengambil satu dan minum seteguk. Mata monyetnya melayang dan melihat ke dukun besar itu. Kalian semua mencari saya, untuk apa? Dukun besar itu masih menghadapi api dan tidak berbalik. Gosli berkata, dukun yang hebat, saya punya teman, dia kehilangan 2 jiwanya dan 7 bentuk fana, hanya menyisakan 1 sisa jiwanya, sekarang sudah 10 tahun total, seperti orang mati. Saya mendengar dukun hebat yang Anda kenal jiwa kembali seni yang tidak biasa dan akan dapat menyelamatkannya. Tolong, dukun yang hebat kau harus menyelamatkannya. Pada kata-kata terakhir, suaranya tampak bergetar. 10 tahun menunggu dengan susah payah, pencarian pahit, seolah-olah semua pada saat ini, menyembur ke hatinya. Dukun besar itu tidak berbicara dan tetap diam, kamar batu itu tampak tenggelam dalam ketenangan, hanya api di depan dukun besar itu, yang pecah dan terbakar, bergetar antara kegelapan dan cahaya. Setelah beberapa lama, dukun besar memecahkan keheningan dan berkata, temanmu itu, bagaimana dia menderita penyakit ini? Gosli ragu-ragu sejenak, tanpa tergesa-gesa berkata, 10 tahun yang lalu aku bertarung dengan musuh, pihak lain memiliki kekuatan tak terduga dan menggunakan pedang surgawi dengan kekuatan besar untuk menjatuhkan, aku tak berdaya untuk memblokirnya. Dia mengabaikan hidupnya, menyulut seluruh darah tubuhnya untuk menyatu dengan 3 jiwanya dan 7 bentuk fana, yang kemudian berhasil menyelamatkanku, tetapi dia sendiri sudah menjadi, suaranya tercekat, berhenti sebentar dan kemudian melanjutkan, tapi untungnya dia memiliki harta langka, Hehuan Bell, padanya, pada saat kritis itu mengaitkan salah satu jiwanya, ini kemudian mari kita memiliki secercah harapan. Dukun besar, saya mohon Anda untuk menyelamatkannya. Sosok punggung dukun besar itu tiba-tiba tampak menua sedikit demi sedikit dalam api unggun, dia perlahan berkata, teman yang kamu sebutkan, apakah dia dari sekte jahat? Gosli kaget. Dia takut pada kemasyhuran sekte jahat yang terkenal dan karena itu tidak berani secara khusus menyebutkannya. Tanpa diduga dukun besar setelah mendengar kata-katanya, tiba-tiba akan mengangkatnya secara langsung. Sementara dia masih bingung, suara tua dukun yang agung itu berkata lagi, dia pasti perempuan. Dan mantra yang digunakan, akankah skill rahasia sekte jahat, kutukan kegilaan, kan? Gosli sangat terkejut dan senang, terkejut bahwa penatua ini di altar gelap yang dalam dari perbatasan selatan, akan benar-benar menjadi orang yang luar biasa yang telah menjauhkan diri dari urusan duniawi, senang karena semakin kuat kemampuannya, maka harapan untuk menyelamatkan Biao bahkan akan lebih besar. Segera mengabaikan semuanya, dia buru-buru mengangguk, berkata, dukun yang hebat memang bisa dilihat, memang demikian. Tetapi meskipun dunia telah menjelekkan sekte jahat tetapi teman saya ini, dia benar-benar memiliki hati emas, saya memohon dukun hebat untuk menggunakan tangan ajaib Anda dan membawanya kembali ke kehidupan, selamatkan dia sekali ini. Pundak dukun besar itu, tampak bergerak sedikit, dalam suara api yang berderak nyaring, tampaknya ada desahan lembut, bahwa suara itu samar-samar berduka, tidak jelas patah hati. Sekte baik dan jahat dari dataran tengah Anda, bagi saya ini orang biadab liar, tidak memiliki perbedaan khusus, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Gosli tersanjung, hendak mengatakan sesuatu, tetapi dukun besar itu melanjutkan, jiwa mengembalikan seni tidak biasa yang Anda katakan, saya memang tahu sedikit. Tapi apakah itu bisa menyelamatkan temanmu? Aku tidak punya banyak kepercayaan diri. Hati Gosli bergetar, matanya terasa hangat, selama 10 tahun ini, saat ini, akhirnya di dalam lapisan kegelapan, ia melihat sinar harapan yang lemah.
Namun, dukun besar masih melanjutkan, tapi sebelum ini, saya masih punya pertanyaan, Anda harus terlebih dahulu menjawab saya. Petik 2. Gosli mengangguk cepat-cepat, berkata, dukun yang hebat, tolong bicara. Dukun besar tanpa tergesa-gesa berkata, siapa yang memberitahumu, dukun besar di altar Miao, mewarisi seni pengembalian jiwa yang tidak biasa ini. Gosli tertegun saat mendengarnya, tanpa sadar menoleh ke Xiao Bai. Tubuh lembut Xiao Bai sudah menyelinap turun dari bahunya, menggunakan paha Gosli sebagai bantal, dengan senyum tipis di bibirnya, sedang tidur nyenyak. Gosli berkonsentrasi penuh pada pembicaraannya dengan dukun besar dan karenanya tidak memperhatikannya. Dan melihat lebih jauh ke depan, wajah Xiao Hui juga kemerahan, kedua kantong sisa-sisa minuman keras tampaknya telah diminum habis, seteguk demi seteguk, karenanya. Saat ini ia bersandar pada Xiao Bai, menggunakan perut Xiao Bai sebagai bantal, 4 anggota tubuhnya disemprotkan terbuka, berbaring telentang di lantai, perutnya naik turun, tertidur lelap. Gosli menoleh ke belakang, menatap sosok dukun besar itu, untuk saat ini dia tidak tahu harus berkata apa, menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Chapter 125. Suku Li, perbatasan selatan, Gua Seven Mile. Jauh di dalam aula kuil yang gelap dan gelap, Gosli yang sadar dan dukun besar tidak berbicara, hanya api yang sesekali mengeluarkan bunyi berderak. Selain itu, di altar yang sunyi, ada suara aneh lainnya. Xiao Hui si monyet, mabuk dan tertidur lelap, dan sekarang mendengkur. Gosli sering bersama Xiao Hui tetapi tidak menyadari bahwa Xiao Hui mendengkur dalam tidurnya, sepertinya minuman keras Miao sangat luar biasa. Wajah monyet itu kemerahan, perutnya naik turun tanpa henti, di Adorableness masih ada sisi lucu. Tetapi meskipun keduanya dalam keadaan mabuk, postur Xiao Bai jauh lebih baik daripada Xiao Hui, rubah langit berekor 9 yang telah berlatih selama 1000 tahun, kultivasinya secara alami melebihi Xiao Hui. Setelah pertikaian besar, kulitnya rata dengan merah muda memerah, kepalanya condong, ekspresi menggoda-menggoda di wajahnya, dia memang roh jahat yang akan mengubah dunia terbalik. Gosli menghela nafas di dalam hatinya, menoleh ke belakang. Dukun besar masih menghadapi api dan tidak berbalik tetapi pada saat ini dia dengan tergesa-gesa berbicara, temanmu ini, sepertinya bukan manusia biasa. Gosli tercengang, berpikir dalam dirinya sendiri bahwa dukun besar ini penuh teka-teki. Mungkinkah ia telah melihat melalui identitas Xiao Bai sebagai rubah langit berekor 9. Meskipun kebiasaan 5 suku perbatasan selatan sangat berbeda dari Central Plains, mereka juga jauh lebih dekat dengan hewan cerdas spiritual daripada penduduk lokal Central Plains tetapi jenis roh jahat ini, bagaimana mereka melihatnya, Gosli tidak memiliki banyak kepercayaan. Dia merenung sejenak, dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya dan dengan tergesa-gesa berkata, apa, mengapa dukun besar memandangnya, wanita seperti ini, berbeda. Dukun besar itu terdiam sesaat, dengan acuh tak acuh berkata, seperti dia, seorang wanita yang halus namun kemampuan alkoholnya mengalahkan beberapa pria kuat Miao kita, bisakah dia masih menjadi orang biasa? Gosli tertegun dan kemudian lega tetapi hanya mengingat prestasi mengesankan Xiao Bai dengan kerumunan Miao di bagian bawah gunung, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Mungkin, setelah dipenjara dalam inferno altar yang gelap dan hidup dalam kesendirian dan menyakitkan selama 300 tahun, dia juga perlu melepaskan dan melampiaskannya sekali. Gosli menoleh sedikit, Xiao Bai masih dengan tenang berbaring di kakinya, tidur dengan tenang. Napas yang lembut, bibir dan kelopak mata yang sedikit tertutup, bulu mata yang panjang dan elegan sesekali berkibar, seperti anak kecil yang tertidur namun bermasalah atau mungkin dia melihat sesuatu dalam mimpinya. Hanya saja tidak ada yang tahu, orang seperti dia hari ini, bisakah dia masih tidur nyenyak, akankah dia mengalami mimpi buruk, menyiksanya dalam mimpinya. Alis Xiao Bai yang halus, dengan lembut mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan perhatian tetapi sepertinya dia telah memimpikannya sesuatu. Dia menggeser kepalanya sedikit dan kemudian pergi lagi ke tidur nyenyak. Wajahnya berseri-seri oleh cahaya api, menunjukkan kurang dari cengkuetisness-nya tetapi tidak pernah terlihat sebelumnya tidak bersalah. Gosli mengalihkan pandangannya, memandang dukun besar itu, berkata, dia minum terlalu banyak minuman keras, aku khawatir dia tidak akan bisa menjawab pertanyaanmu, dukun yang hebat. Dukun besar itu jelas tidak terkejut dan bahkan tidak menoleh untuk melihat gadis ini, setelah berhenti sejenak, dia dengan tergesa-gesa berkata, ada satu hal, Anda mungkin tidak tahu. Gosli terkejut, berkata, ada apa?
tolong bicara. Sosok bungkuk dukun besar, melemparkan bayangan panjang di depan api, sedikit goyah, bahkan suaranya juga tampak melayang. Seni kembalinya jiwa kembali ini selalu diserahkan kepada dukun altar suku Miao. Untuk mengatakannya bahkan lebih eksplisit, hanya generasi-generasi dukun hebat yang mengetahui keterampilan ini dan tidak pernah mengajarkannya kepada orang luar, bahkan orang suku saya sendiri tidak menyadarinya. Tapi wanita ini terlihat sangat muda, bagaimana dia bisa mengetahui hal ini, saya benar-benar tidak mengerti. Hantu Li tertegun, Xiao Bai adalah rubah jahat berusia 1000 tahun yang dibudidayakan, hanya saja karena kemampuannya yang tinggi, ia kemudian bisa berubah menjadi manusia dan penampilannya memikat dan cantik. Untuk membandingkan pengalaman dan pengetahuan, memang tidak banyak di dunia ini bisa dibandingkan dengannya. Hanya saja kata-kata itu secara alami tidak dapat disebutkan kepada dukun besar. Gosli dengan cepat menghindari topik itu, berkata, dukun besar kepala Anda bahkan tidak menoleh dan belum melihatnya. Bagaimana Anda tahu dia adalah seorang wanita muda? Kepala dukun besar cenderung sedikit, dia sepertinya tertawa pelan. Mungkin dia sudah memikirkan pikiran Gosli, berkata, karena wanita ini sudah mabuk, mari kita tunggu dia untuk sadar dulu sebelum kita melanjutkan. Karena Anda adalah pengunjung dari jauh, mencari pemimpin suku Miao kami Tumagu, saya akan menyampaikan instruksi saya kepadanya, untuk membiarkan dia mengatur kalian semua untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Gosli mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak sabar untuk menyelesaikan masalah dengan dukun besar segera dan kemudian pergi untuk menyelamatkan Biao, tetapi dari nadanya, meskipun suaranya tenang tetapi tanpa ragu, dia ingin terlebih dahulu mencari tahu tentang asal-usul Xiao Bai sebelum memutuskan. Sekarang dia punya permintaan untuk meminta darinya dan memikirkannya, karena dia sudah menunggu selama 10 tahun, apalagi hari lain. Gosli menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, baiklah. Dukun besar diam-diam berkata, kalau begitu kamu bisa pergi. Gosli menganggukkan kepalanya pada sosok dukun besar dan akan berdiri dan pergi ketika dia tiba-tiba berhenti. Xiao Bai masih tidur nyenyak di kakinya, jelas dia tersingkir dari minuman keras, bagaimana dia akan membangunkannya. Hantu Li, dengan susah payah, mencoba meneleponnya tetapi Xiao Bai sudah mati bagi dunia dan dalam kebodohannya dia tampak seperti kesal karena diganggu, bibir kecilnya cemberut dan dia membalik. Tenggelam dalam tidur nyenyak lagi. Tidak masalah dia membalik tetapi Xiao Hui yang bersandar di perutnya, menundukkan kepalanya ke lantai dengan suara putong. Namun monyet itu sepertinya tidak sadar dan terus mendengkur, tampak seperti binatang yang pandai spiritual, bahkan kepala monyet itu juga sangat kuat, jauh lebih keras dari monyet biasa. Gosli menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan setelah ragu-ragu untuk sesaat, dia tidak punya pilihan selain membungkuk dan membantu Xiao Bai berdiri. Dan kemudian berdiri dan mengulurkan kedua tangan untuk membawa Xiao Bai, pada saat yang sama menarik Xiao Hui ke atas bahunya, membawa manusia, rubah, dan monyet, berjalan keluar. Xiao Bai berbaring di lekukan lengannya, aroma yang tidak jelas, senyum tipis dan wajah yang cerah dengan rona merah muda dengan lembut bergetar di depan matanya. Gosli menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar dan meninggalkan altar. Berjalan keluar dari altar redup, melewati 2 pilar batu besar di pintu masuk, sinar matahari langsung menyinari wajahnya. Perasaan hangat keluar dari tubuhnya. Gosli menyipitkan mata sedikit dan melihat tidak jauh di depan, dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya dan menatap pemandangan gua 7 mile dari gunung ini, adalah Tumagu. Orang Miao yang mirip dukun berjalan keluar dari altar di belakang Gosli, melewati Gosli dan berjalan ke Tumagu, membisikkan beberapa kata kepadanya. Tumagu menoleh ke belakang, melirik Gosli dan kemudian pada Xiao Bai yang sedang tertidur lelap, mengangguk dan sepertinya menyetujui sesuatu. Dukun itu tanpa ekspresi berbalik, tanpa melirik Gosli, berjalan langsung kembali ke altar dan menghilang ke dalam kegelapan. Tumagu tersenyum dan berjalan, berkata, bagaimana, apakah dukun besar itu setuju? Gosli tersenyum dan berkata, saya masih belum tahu, dia mengizinkan kami untuk tinggal di sini. Tumagu mengangguk dan berkata, aku mengerti, ikuti saja aku. Dan kemudian dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Hantu Li yang membawa Xiao Bai dan Xiao Hui mengikuti di belakangnya. Tumagu berbicara, tempat kami terpencil dan terbelakang, tidak bisa dibandingkan dengan kemewahan Central Plains Anda, kalian semua hanya membuat rumah sendiri, hehe. Gosli merasa bahwa pemimpin suku ini agak santai, mengangguk dan berkata, pemimpin suku kamu terlalu baik, kami yang mengganggu kalian semua.
Tumagu, hehe, tertawa dan tidak berbicara lebih jauh. Setelah turun dari gunung, Tumagu berhenti sejenak dan kemudian membawa Ghost Lee ke tepi sungai. Di tengah jalan, banyak orang Miao menatap mereka, sebagian besar tatapan mereka melekat pada Xiao Bai. Mereka menyeberangi jembatan batu yang beberapa waktu lalu Ghost Lee melihatnya sebagai arsitektur Central Plains, datang ke pantai yang berlawanan di mana sebuah rumah terpencil dibangun di samping dan menghadap deretan pohon hijau. Ghost Lee berdiri di belakang Tumagu, cepat mengernyit di wajahnya. Rumah ini tidak terlalu besar, dengan hanya satu tingkat dan satu unit, persegi, sederhana dan tanpa hiasan, benar-benar dibangun dari kayu dan di dinding luar rumah, bulu binatang buas, tulang-tulang yang biasanya menghiasi rumah-rumah Miao biasa tidak terlihat. Tumagu menoleh, berkata, rumah ini sudah lama kosong tapi kami selalu mempertahankannya sehingga masih dianggap bersih. Selain itu, tidak banyak orang datang ke daerah ini, kalian berdua hanya puas dengan ini untuk satu malam. Ghost Lee sedikit menundukkan kepalanya, berkata, banyak terima kasih pemimpin suku. Tumagu tersenyum, melirik lagi ke arah Xiao Bai yang berada di pelukan Ghost Lee, berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian semua lagi, kalian berdua istirahat dulu. Setelah berbicara, dia akan pergi tetapi terhenti, seolah-olah mengingat sesuatu, berkata, sebentar lagi saya juga akan mengirim seseorang untuk membawa makanan, Anda berdua merasa tenang dan beristirahat. Kebiasaan kami sederhana dan mendasar di sini, sulit bagi Anda semua. Ghost Lee menggelengkan kepalanya berturut-turut, berkata, kamu terlalu baik, terima kasih banyak pemimpin suku. Tumagu mengangguk dan kemudian berbalik untuk pergi. Ghost Lee mengantarnya jauh dan sampai dia pergi jauh, berbalik dan kembali menilai rumah. Tidak peduli dari sudut mana, rumah ini sepertinya dibangun oleh seseorang dari Central Plains. Dia membawa Xiao Bai dan Xiao Hui, naik dan mendorong membuka pintu, masuk. Rumah itu dilengkapi dengan sangat sederhana, satu tempat tidur satu meja, beberapa kursi kayu, dindingnya terbuat dari kayu paulonia yang tertata rapi dengan ukuran yang sama, jendela-jendela di satu sisi dinding dibuka, seluruh ruangan memiliki aroma kayu redup. Ghost Lee tidak pernah menjadi orang yang mengutamakan hunian mewah dan karena itu, kesederhanaan seperti itu cocok dengan gayanya. Dia berjalan dan pertama-tama menempatkan Xiao Bai di tempat tidur, Xiao Bai bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian tertidur lelap lagi. Ghost Lee menggelengkan kepalanya, membawa Xiao Hui turun dari bahunya, monyet itu membuka dan menutup mulutnya, mendecakkan lidahnya. Dari waktu ke waktu, melihat wajahnya yang puas, Ghost Lee menghela nafas dan juga meletakkannya di tempat tidur. Melihat bentuk manusia dan monyet yang tertidur, Ghost Lee berbalik dan berjalan untuk duduk di samping meja. Ruangan itu tiba-tiba tampak tenang. Selain napas mereka, tidak ada suara lain. Di dalam rumah asing ini tanah asing. Ia menyendiri, diam-diam duduk. Di luar jendela, matahari bersinar terang dan indah. 10 mil jauhnya dari Gua Seven Mile dikelilingi oleh pegunungan, hamparan pegunungan terbentang tak terputus. Di salah satu puncak gunung, berdiri dua orang, keduanya menatap tanah subur di tengah pegunungan. Jadi itu Gua Seven Mile. Orang yang berdiri di depan, diam-diam berbicara, kata-katanya penuh dengan kesedihan, kemarahan dan kerinduan. Di bawah sinar matahari, ini adalah seorang pria yang sangat kuat dan tinggi, dia setengah telanjang dan bagian bawah tubuhnya mengenakan celana kulit binatang. Tubuh perunggu berotot akibat sering terpapar matahari dan angin. Pada tubuh berotot itu, tato kepala beruang muncul di dadanya. Selain itu, bekas luka besar berselang-seling di seluruh tubuhnya, mudah untuk membayangkan bahwa dia telah bertarung berkali-kali dengan banyak binatang buas yang mengerikan. Ya, pemimpin suku, menjawabnya adalah seorang pria yang berdiri sedikit di belakangnya, itu adalah Gua Seven Mile. Dia berpakaian mirip dengan orang di depannya tetapi selain celana kulit binatang, dia juga mengenakan pakaian buatan bulu dan sekilas, dia jauh lebih kecil dari sosok yang kokoh di depannya. Sampai sekarang, senyum tipis tampak di sudut bibirnya, menatap ke depan, dia dengan tergesa-gesa berkata, itu adalah basis suku Miao yang telah memimpin perbatasan selatan selama 200 tahun. Pada saat yang sama, senjata langit pusaka suku Li kita, Jadebon, juga ada di altar 7 mil gua altar suku Miao, di bawah patung dewa anjing Miao yang jahat, ditekan selama 200 tahun. GG, kurung siku tutup, suara menusuk, tiba-tiba dipancarkan dari pria yang kokoh itu, orang di belakangnya mendongak, orang yang dipanggil olehnya sebagai pemimpin suku Li,
mengepalkan tinjunya dengan erat. Suara itu dibuat oleh persendiannya dari kekuatan tekanan yang sangat besar. Sudah 200 tahun. Sudah 200 tahun. Suara lelaki bertubuh kekar itu tidak nyaring, tetapi sepertinya dia menangis sendiri. Ya, sudah 200 tahun. 200 tahun yang lalu, kami disergap oleh orang-orang Miao yang tercela itu. Dukun besar jahat mereka menggunakan mantra jahat-jahat untuk mengutuk para pejuang kami sampai mati, menyambar tulang giok suci kami yang kami sembah dan mengantar kami ke daerah paling tandus di selatan, perbatasan, membuat kami hidup 200 tahun tersulit dalam hidup kami. Orang yang berdiri di belakang, menggunakan nada dingin, dengan acuh tak acuh berbicara tentang kebencian terhadap musuh bebuyutan. Angin sepoi-sepoi gunung yang kuat berhembus melewati tubuh seperti gunung dari pemimpin suku Li, seperti pisau tetapi hanya karena dia sepertinya tidak menyadarinya. Saat ini matanya hanya memiliki sebidang tanah panas yang dikelilingi oleh pegunungan. Kehilangan tulang giok adalah penghinaan dan penghinaan tertinggi kepada Dewa Beruang. Orang yang berdiri di belakang terus berbicara, karena itu selama 200 tahun, Dewa Beruang marah dan menolak untuk merawat suku Li kita lagi. Mengetahui hari ini, selama kita mengalahkan Miao dan mengambil kembali tulang giok kita, Dewa Beruang pasti akan merawat suku Li kita lagi dan kita kemudian dapat menduduki tanah terbaik di perbatasan selatan dan membiarkan suku kita dan generasi penerus untuk tinggal di sini. Suaranya tiba-tiba berubah sangat tinggi, berkata, "Pemimpin suku, kita tidak boleh membiarkan anak-anak masa depan kita menjadi seperti kita, untuk bertarung dengan serigala api, monster harimau hitam yang bahkan pejuang terbaik kita tidak bisa menangkal, hanya untuk mendapatkan beberapa makanan untuk dimakan. Kita harus bertahan hidup, kita menginginkan tanah yang terbaik." Di depan, pemimpin suku pria besar itu tidak menoleh ke belakang tetapi napasnya yang marah dan berat sudah mengungkapkan perasaannya. Setelah beberapa saat hening, dia menoleh ke belakang, berkata, "Tiga suku lainnya, apakah mereka benar-benar tidak masalah?" Orang di belakang segera mengangguk, "Ya, pemimpin suku Miao selalu menjadi tiran di perbatasan selatan di sini. Tiga suku lainnya telah lama membenci pemandangan mereka. Suku Zhuang memiliki jumlah penduduk terbesar, tetapi sebaliknya dipaksa berada di bawah Miao. Mereka telah lama tidak mau, suku itu selalu menyendiri dan menjaga jarak dari 4 suku lainnya, menolak untuk terlibat dalam perselisihan suku-suku. Suku Gao terakhir adalah yang paling lemah dengan orang paling sedikit, hanya bisa membela diri, tidak bisa berkembang." Ekspresi ambigu muncul di wajahnya, dia diam-diam berkata, "Pemimpin suku, kita hanya perlu memberikan satu pukulan ke suku Miao dan mengusir mereka. Dengan keberanian prajurit suku Li kita diperoleh dari pertempuran dengan binatang buas paling ganas atas ini, melewati 200 tahun dan termasuk berkat Dewa Beruang, hari di mana kita memerintah perbatasan selatan baru saja tiba." Mata pemimpin suku Li segera mengungkapkan tatapan terbakar, bahkan hanya dengan melihat Gua Seven Mile di depan tampaknya membuat dia bergetar, gelisah dan rindu dan mungkin ada juga karakteristik haus darah bawaan seorang pejuang. Hanya saja dia setelah semua pemimpin suku dan bukan bur yang berpikiran kosong, setelah agitasi awal, dia menenangkan diri dan kemudian menatap dengan penuh perhatian pada pria di belakangnya, berkata, "Ahetai, dikatakan bahwa Miao jahat dukun besar telah hidup selama 300 tahun dan masih tinggal di sudut terdalam altar Miao. Keahlian jahatnya adalah kekuatan paling mengerikan di perbatasan selatan, bisakah kau benar-benar menanganinya?" Orang yang dipanggil sebagai Ahetai, senyum misterius muncul di wajahnya, berkata, "Pemimpin suku, aku sudah ada di hadapanmu, menunjukkan kekuatan magis yang dianugerahkan kepadaku oleh Yang Mulia Dewa Buas dari 10.000 gunung besar, termasuk senjata ajaib yang telah dia berikan padaku. Jika dukun besar sudah mati maka lupakan saja, bahkan jika dia masih hidup, aku pasti bisa mengalahkannya." Pemimpin suku Li menganggukkan kepalanya dengan keras. Sebenarnya bayangan dukun besar itu selalu seperti awan gelap yang menyelimuti kepala suku perbatasan selatan yang berbeda dan kepada suku Li, itu adalah mimpi buruk yang menolak untuk pergi. Tetapi sejak orang ini bernama Ahetai yang hilang sejak muda, secara misterius kembali dari 10.000 gunung besar dan mengungkapkan kekuatan yang tak terbayangkan, kekuatannya begitu kuat sehingga bisa menggembleng seluruh suku Li untuk sekali lagi mengeluarkan kebencian yang terkubur jauh di dalam hati mereka. Untuk bertahan hidup, agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Pemimpin suku Li menggertakkan giginya, di tubuhnya yang tinggi dan kokoh, tato kepala beruang yang besar itu tampak lebih biadab dan menakutkan. 200 skor, kita akan membalasnya malam ini. Dia meludahkan kata-kata itu melalui giginya yang terkatup.
Sinar matahari menyinari tubuhnya dan tubuh Ahetai, bersinar hangat di pegunungan, di belakang dua orang, di lereng gunung menghadap ke belakang matahari. Tak terhitung tentara suku Li, beberapa berdiri dengan perhatian, wajah mereka kaku dan serius, masing-masing dari mereka bertubuh kekar dan kokoh, dan di dada mereka yang penuh bekas luka, tato kepala beruang yang buas itu, tampak mengolong di angin yang datang. Seven Mile Cave, rumah kecil terpencil. Gosli duduk di samping meja di rumah, tenang dan tak terkatakan, waktu di sini, tampaknya memperlambat langkahnya tiba-tiba, diam dan menyiksa. Dalam ketenangan seperti ini, apa yang akan Anda pikirkan? Mungkin masa lalu, masa pemuda, seperti desahan bergema di masa lalu, dengan lembut melonjak dan kemudian lagi diam-diam jatuh dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Ekspresinya acuh tak acuh, alisnya sedikit mengernyit. Pemandangan di luar jendela seperti lukisan, sangat tenang, sampai tiba-tiba sebuah suara membangunkannya dari pikirannya yang dalam. Dong, dong dong, suara kecil mengetuk pintu. Tiba-tiba terdengar di rumah. Gosli menoleh dan melihat keluar dari pintu masuk rumah.